Bab 6681, tidak ada tindakan yang diambil. Kedua kultivator suci itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa bergema di kehampaan, dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Hahaha, kalian dengar itu? Anak ini menyuruh kita bunuh diri. Kultivator yang memegang pedang panjang emas itu tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh. Seorang dewa emas tingkat 7 saja berani bersikap angkuh di depan kami. Kau sudah bosan hidup. Kau bahkan membawa bala bantuan. Kultivator lain mengarahkan tombaknya ke Dev di kejauhan. Seorang sampah di peringkat kedua alam abadi emas, ditambah kau di peringkat ketujuh alam abadi emas, kau pikir kau bisa menantang kami berdua di peringkat kedelapan alam abadi emas? Apa kau tidak tahu arti kematian? Dasar gadis kecil, apakah ini bala bantuan yang kau panggil? Mereka sangat menyedihkan. Ningzi memperhatikan mereka tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tetap tak berubah, seolah-olah dia mengenakan topeng tanpa emosi. Apakah kau sudah selesai tertawa? Suaranya tetap tenang, tetapi nada dingin mulai terdengar. Karena kau tidak ingin bunuh diri, aku akan mempersilakanmu pergi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api berwarna biru kehitaman menyembur dari telapak tangannya. Api itu memiliki warna yang sangat pekat, seperti api karma yang diambil dari kedalaman neraka, memancarkan aura kehancuran yang mencekik. Saat kobaran api muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Bahkan pecahan hukum di kehampaan pun hangus terbakar, mengeluarkan suara mendesis, dan berubah menjadi gumpalan asap hijau yang menghilang ke udara. Senyum di wajah kedua kultivator suci itu membeku. Mereka merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari api itu, ancaman yang melampaui jurang perbedaan di antara mereka, ketakutan mendasar yang muncul dari kedalaman garis keturunan mereka. Kekuatan yang terkandung dalam api itu telah melampaui batas kemampuan seorang dewa emas tingkat 7, dan bahkan membuat mereka yang berada di tingkat 8 alam dewa emas merasakan sedikit getaran di hati mereka. Kau mempermainkanku. Kultivator suci yang memegang pedang panjang emas itu menggertakkan giginya dan melepaskan tebasan ganas. Mati. Cahaya pedang emas, seperti naga emas yang raung, menerobos kehampaan dan menebas ke arah Ningzi dengan kekuatan penghancur. Di tempat cahaya pedang itu lewat, retakan dalam tertinggal di ruang angkasa. Cahaya ilahi keemasan berbaur dengan kegelapan di kehampaan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ningzi berdiri diam, tanpa bergerak. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong bola api berwarna biru kehitaman itu menjauh. Kobaran api berbenturan dengan cahaya pedang keemasan. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga meledak di kehampaan, dan gelombang kejut menyapu ke segala arah, menerbangkan semua bebatuan dan pecahan hukum yang mengambang. Cahaya pedang emas itu bagaikan kertas di hadapan kobaran api biru kehitaman, langsung ditelan, terbakar, dan menguap, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kobaran api berwarna biru kehitaman terus maju tanpa henti, seperti binatang purba yang melepaskan diri dari belenggunya, membuka mulutnya yang merah darah dan menerjang ke arah kultivator suci yang memegang pedang panjang emas. Apa? Wajah kultivator ilahi itu langsung pucat pasi. Dia mencoba mundur dan menghindar, tetapi kecepatan api biru gelap itu begitu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan sama sekali. Api itu melingkari tubuhnya seperti makhluk hidup, seketika menyelimutinya sepenuhnya. Api berwarna biru kehitaman itu menari-nari, membakar, dan menyebar di kulitnya. Ah! Jeritan itu bergema di kehampaan, suaranya begitu melengking hingga menjadi siksaan paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Tubuhnya terpelintir, menyusut, dan mengering dalam kobaran api. Jubah emasnya hangus menjadi abu, dan kulit emasnya gosong dan retak, memperlihatkan daging dan tulang yang terbakar di bawahnya. Jeritannya semakin melemah hingga menghilang sepenuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi abu, perlahan melayang ke kehampaan. Dengan satu gerakan, seorang ahli kuat di peringkat ke-8 alam abadi emas berubah menjadi abu. Kultivator ilahi yang tersisa yang memegang tombak emas itu ketakutan, wajahnya pucat pasi, lalu dia berbalik dan lari. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan spiritualnya, dan cahaya keemasan meledak di bawah kakinya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke kejauhan. Namun Ningzi tidak akan memberinya kesempatan. Sosoknya menjadi buram, meninggalkan jejak cahaya biru gelap di kehampaan. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, muncul di belakang kultivator itu hampir bersamaan. Kobaran api berwarna biru kehitaman menyembur dari telapak tangannya, seperti pedang yang membara, menembus punggung kultivator itu dan muncul dari dadanya. Tubuh kultivator itu tiba-tiba kaku saat dia menatap api biru kehitaman yang menyembur dari dadanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan yang luar biasa. Bibirnya bergerak beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya berubah menjadi abu dalam kobaran api dan lenyap ke dalam kehampaan. Dua kultivator dewa abadi tingkat 8 dari ras ilahi tewas dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Ketenangan kembali menyelimuti kehampaan, hanya menyisakan nyala api biru kehitaman yang menyala perlahan sebelum secara bertahap padam, seolah-olah tidak pernah ada. Ningzi menarik tangannya, berbalik, dan menatap Suyuki, secerca kekhawatiran yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Kakak senior, apakah kau baik-baik saja? Suyuki menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit rileks. Meskipun wajahnya masih pucat, cahaya di matanya kembali bersinar, bukan apa-apa, hanya luka ringan, tidak serius.
Ningzi mengangguk, lalu berbalik dan menatap Dev. Kedua orang itu saling memandang melintasi jurang. Jaraknya hanya beberapa puluh kaki, namun terasa seolah ada penghalang tak terlihat di antara mereka. Dev berdiri agak jauh, matanya yang ungu tampak tanpa emosi, tetapi hatinya bergejolak dengan perasaan yang kompleks seperti badai. Ningzi telah berubah. Dia menjadi kuat, tenang, dan tegas, memancarkan aura seorang pemimpin dalam setiap gerak-geriknya. Kobaran api biru gelap berputar-putar di sekelilingnya, seperti para pengawal setianya. Ningzi juga memperhatikan Dev. Matanya tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Dia melirik Dev sejenak, lalu menoleh ke Suyuki dan berkata, "Kakak senior, ayo kita pergi." Suyuki mengangguk dan berjalan ke sisi Ningzi. Suyuki melirik Dev, bibirnya sedikit bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dev menyelamatkannya di surga ke-18, tetapi Suyuki tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadanya. Ningzi mengangkat tangannya, dan api biru gelap mengembun di telapak tangannya. Kemudian, dia merobek celah di tanah kaisar yang jatuh, dan kedua sosok itu perlahan-lahan menjadi kabur di dalam celah tersebut sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kehampaan. Mereka pergi, meninggalkan negeri para kaisar yang jatuh. Dev berdiri di sana, mengamati arah menghilangnya mereka, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Tangannya yang terulur berhenti sejenak di udara sebelum perlahan menariknya kembali. Jari-jarinya sedikit gemetar, tetapi dia dengan cepat mengepalkan tinjunya, kuku-kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya. Dia terkejut karena Ningzi tidak menyerangnya. Namun, mereka tidak berhasil mengejar ketertinggalan. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Suyuki menderita amnesia, dia sama sekali tidak mengingat dirinya sendiri. Jika dia langsung menghampiri dan memaksanya untuk mengakui keberadaannya, itu hanya akan semakin membingungkan dan membuatnya marah. Selain itu, dengan kehadiran Ningzi, jika Ningzi tidak ingin dia mendekati Suyuki, mengingat kekuatan Ningzi saat ini, dia tidak bisa menghentikannya. Selain itu, ada hampir 10.000 kultivator iblis yang menunggunya untuk melindungi mereka di luar, jadi dia tidak bisa berlama-lama di sini. Ningzi, Dev bergumam pelan, sangat pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya, kau semakin lama semakin menarik. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosi kompleks yang bergejolak di dalam dirinya, seolah-olah menutup gunung berapi dengan penutupnya secara paksa. Dia berbalik, mata ungunya kembali tenang dan penuh tekad, lalu terbang menuju pintu masuk negeri kaisar yang jatuh. Bab 6682, Pasukan Perkasa menerobos masuk. Ketika Dev muncul dari celah di negeri kaisar yang jatuh, hari sudah gelap di dataran es. Di bawah langit ungu tua, bintang-bintang perak tersebar di seluruh hamparan seperti berlian yang hancur, dan cahaya bulan yang sejuk menyinari dataran es, menyelimuti segalanya dengan lingkaran cahaya keperakan. Hampir 10.000 kultivator iblis masih berkumpul di dataran es, api unggun berkobar di terpa angin malam, menerangi setiap wajah yang lelah namun teguh. Jiang Xuelan berdiri di tepi hamparan es, menatap ke arah celah kehampaan. Saat Dev melangkah keluar dari cahaya, mata birunya yang sedingin es langsung bersinar, seperti bintang yang dinyalakan. Dia bergegas menemuinya, langkahnya dipenuhi dengan antusiasme dan kegembiraan yang hampir tak tertahan. Dev, kau keluar. Menatap matanya yang penuh kekhawatiran dan melihat sedikit air mata menggenang di sana, Dev merasakan kehangatan yang meluap di hatinya. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, telapak tangan mereka saling menghangatkan. Suaranya terdengar sedikit lelah, tetapi lebih dari itu, ada rasa lega, aku kembali. Jiang Xuelan menggenggam tangannya erat-erat, seolah takut dia akan menghilang lagi. Mata birunya yang dingin menatapnya dari atas ke bawah, dan dia menghela napas lega hanya setelah memastikan bahwa lukanya tidak serius. Apakah kau sudah menemukan Yuki? Dev terdiam sejenak, kilatan kompleks terpancar di mata ungunya, menemukannya, tapi dia sudah pergi. Jiang Xuelan menggenggam tangannya, tidak apa-apa, selama aku tahu dia aman. Xuan Zhenzi berjalan mendekat dari kejauhan, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya. Dia menatap Dev dari atas ke bawah, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Dia menyeringai dan berkata, "Oh ho, kau telah mencapai peringkat kedua alam abadi emas. Kau mendapatkan banyak hal kali ini. Sudah kubilang kau beruntung, nak. Tanah kaisar yang jatuh ini tidak hanya tidak melakukan apapun padamu, tetapi bahkan membantumu naik level." Dev mengangguk dan hendak berbicara ketika Mo Yuan melangkah mendekat. Kondisi lukanya telah membaik secara signifikan, perban di dadanya telah diganti, dan meskipun wajahnya masih agak pucat, matanya telah kembali bersinar. Ketika ia merasakan aura Dev telah menjadi jauh lebih kuat, secercah kejutan terlintas di matanya, "Tuan Dev, Anda telah menembus ke peringkat kedua alam abadi emas." Dev mengangguk. Kami menemukan sisa esensi Dao dari seorang kaisar abadi di dalamnya. Kami beruntung. Mo Yuan tersenyum tulus, bagus sekali. Semakin kuat Tuan Dev, semakin aman kita. Tepat ketika Dev hendak menjawab, alisnya tiba-tiba sedikit mengerut. Indra ilahinya mendeteksi sesuatu. Di cakrawala yang jauh, sejumlah besar aura mendekat dengan cepat. Aura-aura ini sangat padat, menerjang seperti gelombang pasang, jumlahnya yang begitu banyak bahkan mengejutkannya. Seseorang akan datang. Suara Dev terdengar tenang, namun ada sedikit keseriusan di dalamnya. Banyak orang. Ekspresi Mo Yuan tiba-tiba berubah.
Dia segera melepaskan indera ilahinya, merasakan sejenak, dan ekspresinya berubah sangat buruk. Ada setidaknya puluhan ribu orang. Itu adalah aura kultivator manusia dan kultivator manusia binatang. Mereka datang ke arah sini. Kata-kata itu bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menimbulkan gelombang besar di antara para kultivator iblis. Hampir 10.000 kultivator iblis berdiri, sebagian menggenggam artefak magis mereka erat-erat, sebagian mengambil posisi bertahan, dan sebagian menunjukkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Mereka mengejar kita. Begitu banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan mereka? Hadiah untuk membunuh Protoss masih ada, mereka di sini untuk membunuh kita. Ketakutan menyebar di antara masyarakat seperti wabah penyakit. Meskipun para kultivator iblis telah bertempur dalam pertempuran berdarah untuk melarikan diri ke sini, kini menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dari mereka, rasa putus asa yang mendalam muncul di hati setiap orang. Dev berdiri di barisan depan kerumunan, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin malam. Dia berbalik, mata ungunya menyapu para kultivator iblis di belakangnya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang, jangan panik. Aku akan menanganinya. Suaranya tenang dan mantap, sekokoh batu karang, yang sedikit meredakan rasa takut di hati para kultivator iblis. Jiang Xuelan berjalan ke sisi Dev, matanya yang biru sedingin es dipenuhi tekad, aku akan pergi bersamamu. Xuan Zhenzi juga berjalan ke sisi lain Dev, masih memegang rumput layu di mulutnya, tetapi kemalasan di matanya telah menghilang, digantikan oleh kilatan tajam, sudah waktunya tulang orang tua ini diregangkan sedikit. Bocah Taois muda itu bersembunyi di balik Xuan Zhenzi, hanya memperlihatkan setengah kepalanya. Wajah kecilnya penuh ketegangan, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Mo Yuan berdiri di belakang Dev, memegang pedang panjang berwarna hitam di tangannya, tatapannya dingin dan tegas, Tuan Dev, kami mendukung Anda. Ketika hampir 10.000 kultivator iblis melihat Dev berdiri di garis depan dan sikapnya yang tenang, rasa takut mereka secara bertahap digantikan oleh kekuatan yang dahsyat. Mereka melangkah maju satu demi satu, membentuk barisan di belakang Dev, artefak magis di tangan mereka berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Sesaat kemudian, sosok-sosok tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala yang jauh. Kerumunan padat itu menyerbu masuk seperti gelombang pasang, seperti belalang yang menyapu daratan, menutupi langit. Mereka mengenakan jubah berbagai warna dan memegang berbagai artefak magis. Beberapa adalah kultivator manusia, beberapa adalah kultivator manusia binatang, beberapa menunggangi tunggangan binatang iblis raksasa, dan beberapa terbang di atas pedang. Mata mereka berkilauan penuh keserakahan, seperti sekumpulan serigala yang mencium bau darah. Puluhan ribu orang, pasukan yang berjumlah puluhan ribu mengepung para kultivator iblis di dataran es. Kerumunan itu mengepung mereka seperti tong besi, menekan dari segala arah dan memaksa para kultivator iblis ke area sempit di depan pintu masuk menuju celah di tanah kaisar yang jatuh. Ekspresi para kultivator iblis berubah. Meskipun mereka telah berjuang mati-matian dan melakukan perlawanan berdarah, rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati setiap orang ketika menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Tangan Jiang Xuelan sedikit mengepal, dan ekspresinya tegang. Xuan Zhenzi meludahkan rumput layu di mulutnya, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Tangan Mo Yuan yang memegang pedang sedikit gemetar, tetapi dia mengertakkan giginya dan tetap memegangnya erat. Hanya Dev yang tetap berada di garis depan, matanya yang ungu tenang seperti kolam yang dalam, mengamati para kultivator yang mendekat seolah-olah mereka adalah gelombang pasang yang dahsyat, wajahnya tanpa ekspresi. Puluhan ribu kultivator berhenti sekitar 100 kaki dari kultivator iblis, membentuk pengepungan besar. Di bawah sinar bulan, cahaya dingin pada artefak magis itu begitu pekat dan banyak, seperti hutan baja, memancarkan rasa penindasan yang menyesakan. Seorang kultivator manusia tingkat ke-8 dari alam Dewa Emas melangkah keluar dari kerumunan. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru, dengan wajah persegi dan aura kebenaran di antara alisnya, tetapi matanya berkilauan karena keserakahan. Dia memegang pedang panjang berwarna cian di tangannya, bilahnya memancarkan aura pedang yang dingin, yang jelas menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya tidak rendah. Dia berdiri sekitar 10 kaki dari Dev, menatapnya dari atas ke bawah, suaranya mengandung teguran yang merendahkan, kau seorang kultivator manusia. Beraninya kau bergaul dengan kultivator iblis dan bersekongkol dengan mereka. Tahukah kau bahwa ras dewa telah mengeluarkan hadiah? Siapapun yang membantu kultivator iblis adalah musuh ras dewa. Suaranya bergema di hamparan es yang sunyi, membawa tekanan penghakiman. Bab 6683, Raja Binatang Buas. Dev menatapnya, mata ungunya benar-benar tenang, selesai. Kultivator itu mengerutkan kening, sikap macam apa ini? Sebagai kultivator manusia tingkat 2 di alam Dewa Emas, apakah kau tidak merasa sedikit pun malu di hadapan puluhan ribu sesamamu? Dengan membantu kultivator iblis, kau adalah pengkhianat umat manusia. Dev terkekeh pelan, dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya, pengkhianat. Itu kebebasanku untuk membantu siapapun yang aku inginkan. Tapi kau, demi beberapa pil emas ras ilahi, rela menjadi umpan meriam bagi ras ilahi, digunakan sebagai pion, dan kau masih berani menyebut orang lain pengkhianat. Ekspresi kultivator itu berubah, suaranya dipenuhi amarah, kau. Dasar bodoh yang keras kepala. Karena memang begitu, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Sama-sama.
Bibir Dev melengkung membentuk senyum tipis. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Dia mengangkat tangannya, dan seberkas energi jahat berwarna hitam menyembur dari telapak tangannya, seperti ular hitam, perlahan melayang di udara. Energi jahat itu sangat murni, begitu padat sehingga hampir dapat diraba, memancarkan aura kuno dan mendalam yang beresonansi kuat dengan energi iblis yang terpancar dari para kultivator iblis di sekitarnya. Pola Taoisme dan energi jahat. Teknik pamungkas dari garis keturunan Yin Demon. Para kultivator iblis yang hadir semuanya terkzenjing. Mereka menatap energi jahat berwarna hitam di tangan Dev, mata mereka dipenuhi dengan keterzenjing dan ketidakpercayaan. Itu, rune Taois dan energi jahat. Rahasia garis keturunan iblis Yin. Bagaimana mungkin dia mengetahuinya? Mungkinkah dia keturunan dari garis keturunan iblis Yin? Dev tidak berbicara. Dia mengangkat tangan satunya, dan bola api merah gelap menyembur dari telapak tangannya. Api itu berwarna seperti lava cair, memancarkan panas yang menyengat. Berbeda dengan api pamungkas iblis yang pernah ia pahami sebelumnya, api ini lebih liar dan ganas, membawa aura destruktif yang unik dari garis keturunan iblis api. Api pamungkas milik iblis api. Segera setelah itu, tubuhnya sedikit bergetar, dan cahaya keemasan memancar dari tinjunya, seperti sinar matahari yang terkompresi, membawa kekuatan suci namun mendominasi. Cahaya itu sama sekali berbeda dari cahaya ilahi para dewa, membawa aura liar dan tak terkendali, tinju cahaya suci iblis angin. Tiga teknik iblis yang sama sekali berbeda ditampilkan secara bersamaan di tangannya, namun ketiganya jelas berbeda dan tidak bertentangan sedikit pun. Pada saat itu, semua kultivator iblis terdiam. Ekspresi wajah mereka berubah dari terkejut menjadi kagum, dan dari kagum menjadi antusiasme. Mereka menatap Dev, mata mereka tak lagi dipenuhi keraguan atau kebimbangan. Apa artinya bagi seorang kultivator manusia untuk secara bersamaan menguasai keterampilan unik dari aliran iblis Yin, iblis api, dan iblis angin? Ini berarti bahwa kultivator manusia ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan tiga garis keturunan utama ras iblis, bahwa dia adalah teman dekat ras iblis, dan bahwa dia adalah seseorang yang akan mereka percayai untuk menyelamatkan nyawa mereka. Wajah para kultivator manusia yang terkepung berubah menjadi sangat muram. Awalnya mereka mengira Dev hanyalah pengkhianat umat manusia, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menguasai begitu banyak teknik rahasia ras iblis. Yang membuat mereka semakin waspada adalah tiga keterampilan unik yang ditunjukkan Dev sangat mendalam dan mahir, jauh dari kata biasa-biasa saja. Dev menarik tangannya, mata ungunya menyapu para kultivator manusia di sekitarnya. Suaranya tenang namun mengandung bobot yang tak terbantahkan, aku tidak ingin memulai pembantaian. Kalian telah dibutakan oleh hadiah yang ditawarkan para dewa untuk kepala kalian, digunakan sebagai pion tanpa menyadarinya. Sekarang, bawa orang-orang kalian dan pergi dari sini. Kultivator manusia tingkat 8 di alam dewa emas itu memiliki wajah pucat pasi. Bibirnya bergetar beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghadapi tatapan tenang Dev, ia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya. Tepat saat itu, seorang kultivator manusia binatang melompat keluar dari kerumunan. Ia adalah manusia harimau bertubuh kekar, tingginya lebih dari 10 kaki, ditutupi bulu keemasan, dengan kilatan ganas di mata harimaunya. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam abadi emas. Dia memegang kapak perang besar di tangannya, dan bercak darah merah gelap masih terlihat di mata kapak tersebut. Nak, kamu pikir kamu siapa sampai berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini? Suara pria dari klan harimau itu, seperti guntur yang teredam, bergema di dataran es, ada puluhan ribu kultivator di antara kita. Berapa banyak yang bisa kau bunuh sendirian? Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dari sini sekarang juga, atau aku akan menebasmu bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, para kultivator manusia binatang mulai berteriak dan menjerit, raungan kasar mereka naik turun, penuh provokasi dan ejekan. Tatapan Dev tertuju pada raksasa klan harimau itu, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Ulangi lagi, raksasa yang menyerupai harimau itu mencibir, kukatakan, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah, atau aku akan mencincangmu juga. Dengarkan baik-baik. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di mata Dev, begitu menyilaukan sehingga seolah-olah matahari meledak di dalam pupil matanya. Segera setelah itu, bayangan naga emas raksasa muncul dari belakangnya, seperti binatang purba yang terbangun dari zaman kuno, membawa aura keagungan dan penindasan yang luar biasa. Bayangan semu seekor naga emas. Hantu naga emas itu memiliki panjang puluhan kaki, seluruh tubuhnya tertutupi sisik emas, setiap sisiknya berkilauan cemerlang di bawah sinar bulan. Kepala naganya terangkat tinggi, dan mata emasnya bagaikan dua matahari yang menyala-nyala, memancarkan keagungan yang menakutkan. Kilat keemasan bergemuruh di sekeliling tubuhnya, rune kuno mengalir di sisiknya, dan setiap hembusan napasnya menimbulkan embusan angin, menyebarkan pecahan es dan kerikil ke segala arah. Ketika naga emas muncul, semua binatang menundukkan kepala mereka. Ini adalah penindasan paling mendasar dalam garis keturunan seseorang, jurang yang tak teratasi dalam hal pangkat. Meskipun para manusia binatang telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi mereka, mereka tetap tidak bisa melepaskan rasa kagum mereka terhadap naga emas yang merupakan sumber garis keturunan mereka. Tubuh manusia harimau itu tiba-tiba kaku, dan kapak perang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk.
Dia gemetar hebat seolah-olah disambar petir. Kegarangan di matanya yang seperti harimau berubah menjadi rasa takut yang luar biasa, dan lututnya tanpa sadar menekuk. Emas. Garis keturunan naga emas. Raja hewan buas. Dia ingin mundur, ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti terbuat dari timah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam persepsi garis keturunannya, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah kultivator manusia tingkat kedua dari alam Dewa Emas, melainkan seorang kaisar naga kuno yang berkuasa tertinggi di atas semua binatang, makhluk tak tertandingi yang dapat memerintahkan ras binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk tunduk dengan satu perintah. Dev menatap pria harimau itu, matanya yang ungu tanpa emosi, hanya dingin membekukan, sudah kubilang pergi, apa kau tidak dengar? Raksasa yang menyerupai harimau itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Rasa takut telah sepenuhnya menguasai kesadarannya, menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir sekalipun. Hantu naga emas di belakang Dev mengeluarkan raungan naga yang dalam, yang bergema di seluruh dataran es seperti amarah langit dan bumi. Tubuh manusia harimau itu bergetar hebat, lalu tubuhnya terangkat ke udara oleh kekuatan tak terlihat, terbang menuju mulut menganga hantu naga emas. Bab 6684, seperti sekumpulan tikus. Tidak, ampuni aku. Teriakannya tiba-tiba berhenti. Hantu naga emas menelan raksasa klan harimau itu bulat-bulat, cahaya keemasan berkedip sesaat sebelum kembali tenang. Tubuh manusia harimau itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan perlahan menghilang di udara, tanpa meninggalkan jejak. Pakar ras binatang di tingkat ke-6 alam abadi emas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum ditelan oleh hantu naga emas. Hamparan es itu sunyi senyap. Semua kultivator manusia binatang berlutut. Para kultivator manusia binatang dari klan harimau, serigala, singa, beruang, dan macan tutul, tanpa memandang tingkat kultivasi atau ras asal mereka. Pada saat itu, mereka semua tampak tertunduk oleh kekuatan tak terlihat, berlutut satu demi satu, kepala tertunduk, tubuh gemetar, bahkan tidak berani menatap Dev. Ketika naga emas muncul, semua binatang menundukkan kepala. Ini bukan soal akal sehat, melainkan naluri yang terukir dalam darah kita, ingatan purba yang diturunkan selama jutaan tahun. Di hadapan naga emas, tak seorang pun manusia buas mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan. Gulungan. Suara Dev lembut, namun menggema seperti guntur di telinga setiap kultivator manusia binatang, berhentilah menjadi umpan meriam para dewa. Jika aku melihat kalian memburu kultivator iblis demi inti emas lagi, aku tidak hanya akan melahap salah satu dari kalian. Para kultivator manusia binatang merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka bergegas berdiri dan melarikan diri dengan panik ke kejauhan, tidak berani menoleh ke belakang. Pengepungan yang melibatkan puluhan ribu orang itu seketika berakhir, hanya menyisakan jejak kaki yang berantakan dan rasa takut yang masih memelingering di dataran es. Para kultivator manusia yang tersisa saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan keraguan. Saat mereka menyaksikan bayangan naga emas perlahan menghilang di belakang Dev, dan kemudian melirik para kultivator iblis yang masih linglung di kejauhan, sebagian besar keserakahan dan angan-angan mereka telah lenyap. Kultivator manusia tingkat 8 di alam Dewa Emas itu memiliki wajah pucat pasi. Bibirnya bergerak beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat menatap mata ungu Dev yang tenang, ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dia menggertakkan giginya, hendak berbicara, ketika pada saat itu, fluktuasi energi dalam jumlah besar datang dari kejauhan lagi. Cahaya keemasan menerobos masuk seperti gelombang pasang, menerangi separuh langit. Puluhan sosok muncul dari kejauhan, masing-masing memancarkan aura ilahi yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang ahli yang sangat kuat di peringkat ke-9 alam Dewa Emas, Tetua Shenmu. Di belakangnya diikuti oleh beberapa tokoh kuat di peringkat ke-8 alam Dewa Emas, Lei Wanjun, Kepala Istana Cahaya Suci, dan lainnya. Di belakang mereka mengikuti ribuan Dewa Emas elit tingkat ke-6 dan ke-7, masing-masing memancarkan aura dingin dan kuat. Mereka melayang di udara, memandang ke bawah ke arah orang-orang di hamparan es. Cahaya ilahi keemasan bersinar seperti matahari kecil di bawah sinar bulan, menerangi seluruh hamparan es. Tatapan Tetua Shenmu menyapu para kultivator manusia yang masih ragu-ragu, suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan, hadiahnya tetap berlaku. Bunuh seorang kultivator iblis, dan kalian akan menerima inti emas dari dewa di alam yang sama. Semakin banyak yang kalian lakukan, semakin banyak yang kalian dapatkan, tidak ada batas atasnya. Tatapannya tertuju pada para kultivator iblis di dataran es, senyum dingin teruk di bibirnya, para kultivator iblis di hadapanmu ini semuanya adalah sumber daya kultivasi berkualitas tinggi. Bunuh seorang kultivator iblis Dewa Abadi tingkat 1, dan kau bisa menukarnya dengan inti emas klan Dewa Abadi tingkat 1. Bunuh kultivator iblis Dewa Abadi tingkat 7 sebagai imbalan inti emas ilahi tingkat 7. Aku tidak perlu menghitungnya untukmu, kan? Kata-kata Tetua Shenmu meresap ke dalam hati para kultivator manusia itu seperti racun. Keraguan dan ketakutan di mata para kultivator manusia, yang sebelumnya diintimidasi oleh Dev, secara bertahap digantikan oleh keserakahan yang baru. Saat mereka memandang para kultivator iblis, sosok-sosok yang gemetar di bawah sinar bulan, pergumulan antara keserakahan dan ketakutan berkecamuk di dalam diri mereka. Daya tarik ramuan emas begitu besar sehingga cukup untuk membuat orang mengambil risiko.
Membunuh kultivator iblis dapat memberimu inti emas. Dengan begitu banyak dari kita di sini, termasuk anggota-anggota perkasa dari ras ilahi, apa yang kita takuti? Sekuat apapun Dev, dia hanya satu orang. Bisakah dia menghentikan kita semua? Bisikan menyebar di antara para kultivator manusia, tatapan mereka kembali mengeras, dan mereka kembali menggenggam artefak magis mereka dengan erat. Saat rasa takut mereda, keserakahan muncul, sekali lagi mengalahkan akal sehat mereka seperti gelombang pasang. Wajah para kultivator iblis itu memucat pasi. Awalnya mereka mengira bahwa Dev telah mengusir kultivator manusia binatang dan mengintimidasi kultivator manusia, dan bahwa krisis telah berakhir. Tanpa diduga, kemunculan para dewa dan kata-kata mereka saja sudah mengubah para kultivator manusia yang sudah ragu-ragu kembali menjadi serigala yang mengincar mangsanya. Mereka sangat familiar dengan tatapan itu. Itulah tatapan yang diberikan predator kepada mangsanya, tatapan keserakahan yang mengalahkan rasa takut. Keraguan dan kekaguman di mata mereka telah lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang telanjang dan tak terselubung. Mereka akan melakukan aksi mereka lagi. Semuanya sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Bahkan anggota terkuat dari ras ilahi pun ada di sini. Sekuat apapun Tuan Dev, dia tidak bisa menghentikan begitu banyak orang. Keputusasaan melanda para kultivator iblis seperti gelombang hitam. Saat mereka memandang para kultivator manusia yang semangat bertarungnya telah bangkit kembali, dan para dewa perkasa yang memancarkan cahaya ilahi keemasan di langit, secerca harapan terakhir di hati mereka dengan cepat memudar. Jiang Xuelan menggenggam tangan Dev erat-erat, mata birunya yang dingin dipenuhi keseriusan. Xuan Zhenzi kembali mengambil sehelai rumput kering, tetapi ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Tangan Mo Yuan yang memegang pedang sedikit gemetar, tetapi dia menggertakkan giginya dan tetap bertahan, tanpa mundur selangkah pun. Dev berdiri di depan, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin malam. Mata ungunya menatap sosok emas di langit, lalu ke arah para kultivator manusia yang kembali menjadi serakah, dan senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Tetua Shenmu melayang di udara, diselimuti cahaya ilahi keemasan, seperti matahari yang menyala-nyala yang turun ke dataran es. Cahaya keemasan berkumpul dari segala arah, membentuk lingkaran cahaya konsentris di sekelilingnya. Setiap lingkaran mengandung tekanan mengerikan dari seorang dewa emas tingkat 9, yang mendistorsi dan mengubah bentuk udara di bawahnya. Tatapannya menyapu para kultivator iblis yang gemetar di bawah, seperti dewa yang memandang rendah semut, dengan sedikit rasa jijik dan ejekan yang tak terselubung di bibirnya. Sekumpulan semut berani menyaingi matahari dan bulan. Suara tetua Shenmu bergema di dataran es, setiap kata mengandung hawa dingin yang menusuk hati para kultivator iblis seperti duri es. Kalian para kultivator iblis, bersembunyi di utara terpencil yang terkutuk ini, apakah kalian pikir kalian bisa bertahan hidup? Sungguh menggelikan. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya menjadi pilar cahaya yang melesat lurus ke langit, menerangi seluruh dataran es seolah-olah siang hari. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya itu menyebabkan para kultivator iblis mundur tanpa sadar, beberapa bahkan jatuh berlutut di atas es karena kaki mereka lemas. Lihatlah keadaanmu sekarang. Suara tetua Shenmu semakin keras dan lantang, dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Kau ini seperti apa? Seperti sekumpulan tikus yang terpojok di dinding. Yang bisa kau lakukan hanyalah gemetar, yang bisa kau lakukan hanyalah melarikan diri, yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi di balik kultivator manusia untuk perlindungan. Kau telah benar-benar mempermalukan ras iblis. Bab 6685, kita tidak bisa mundur. Wajah para kultivator iblis itu memucat pasi, dan beberapa mengepalkan tinju mereka begitu erat hingga kuku mereka menancap dalam-dalam ke telapak tangan mereka. Sebagian orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Rasa takut yang awalnya dirasakan sebagian orang kemudian digantikan oleh kemarahan, dada mereka naik turun dengan hebat, dan napas mereka menjadi berat dan cepat. Cukup, teriakan tajam menyela ejekan tetua Shenmu, bergema seperti guntur di seluruh dataran es. Dev berdiri di depan, matanya yang ungu sedingin pisau, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin yang menusuk, ujung jubahnya melambai seperti bendera perang. Suaranya tidak keras, tetapi jelas menembus angin dingin di dataran es dan tekanan keemasan, sampai ke telinga semua orang. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa semua omong kosong ini? Tatapan tetua Shenmu tertuju pada Dev, kilatan dingin terpancar di matanya. Kau Dev. Hanya seekor semut di peringkat kedua alam dewa emas, berani-beraninya kau bersikap angkuh di depanku. Tahukah kau bahwa aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu tangan? Kalau begitu, datang dan cubit aku. Suara Dev terdengar tenang seolah-olah dia sedang mengatakan cuaca hari ini cerah, bahkan dengan senyum tipis di bibirnya. Kau pikir kau bisa membunuh kami semua dengan bicara omong kosong sambil berdiri di langit? Kenapa kau tidak turun dulu dan kita akan berlatih? Wajah tetua Shenmu menjadi gelap sepenuhnya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, memegang posisi tetua aula utama klan ilahi, dan prestisenya dikenal di seluruh surga ke-20. Belum pernah sebelumnya seorang junior di peringkat kedua Dewa Abadi Emas berani berbicara kepadanya seperti ini. Nada acuh tak acuh itu, sikap meremehkan itu, memicu letusan amarah yang dahsyat dalam dirinya. Baiklah, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi anak panah emas yang melesat lurus ke langit. Panah perintah itu meledak di langit, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti hujan meteor, setiap bintik meninggalkan jejak keemasan di udara. Bunuh! Jangan biarkan siapapun hidup. Saat perintah diberikan, dunia berubah warna. Puluhan ribu kultivator ilahi dan manusia bergerak secara bersamaan. Getaran, seperti gempa bumi, berasal dari tanah. Hamparan es bergemuruh dengan bunyi tumpul akibat injakan puluhan ribu kaki, dan retakan-retakan padat mulai muncul di permukaan es, menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Cahaya keemasan menerobos masuk seperti gelombang pasang, dan cahaya dingin pada artefak magis bercampur dengan cahaya bulan membentuk jaring maut yang menyelimuti seluruh dataran es. Teriakan pertempuran itu memekakkan telinga, menerjang seperti tsunami dan benar-benar menghancurkan ketenangan dataran es. Bunuh mereka! Bunuh kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas. Jangan biarkan satu pun lolos. Kepala iblis itu seperti inti emas, dan satu inti emas saja sudah cukup untuk menembus satu alam. Para kultivator ilahi maju dengan cepat, cahaya ilahi keemasan menyala di tubuh mereka seperti anak panah emas yang dilepaskan dari busur, menorehkan jalan yang cemerlang di bawah sinar bulan. Mata mereka berbinar dengan cahaya fanatik, fanatisme yang didorong oleh keyakinan dan keserakahan. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan di hati mereka, hanya niat membunuh yang telanjang. Para kultivator manusia mengikuti dari dekat. Meskipun tatapan mata mereka tidak sebersemangat para kultivator ilahi, keserakahan telah sepenuhnya menguasai akal sehat mereka. Daya pikat ramuan emas itu bagaikan cambuk tak terlihat, terus-menerus mencambuk saraf mereka dan mendorong mereka untuk menyerbu para kultivator iblis yang tampak ketakutan. Tangan mereka, yang memegang artefak magis, sedikit gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan akan mendapatkan eliksir emas. Tubuh para kultivator iblis itu gemetar. Saat mereka menyaksikan musuh menerjang ke arah mereka seperti gelombang pasang, saat mereka melihat langit dipenuhi cahaya keemasan dan kilauan dingin yang pekat dari artefak magis, keputusasaan membuncah di dalam diri mereka seperti air es. Sebagian orang secara naluriah mundur selangkah, sebagian menggenggam senjata mereka tetapi tidak tahu kemana harus menusuk, dan sebagian lagi memejamkan mata dan menunggu kematian. Jumlah mereka hanya sekitar 10.000, menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dari mereka, tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya peringkat ke-8 dari alam abadi emas, sementara pihak lain memiliki seorang tetua ilahi peringkat ke-9 dari alam abadi emas yang bertanggung jawab. Kesenjangan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda, atau telur yang mencoba memecahkan batu. Semuanya sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Kita sudah berlari sejauh ini, tapi kita masih belum bisa lolos. Seandainya aku tidak melawan saat itu, mungkin aku akan hidup beberapa hari lagi. Bisikan keputusasaan menyebar di antara para kultivator iblis, seperti batu berat yang menekan hati setiap orang. Sebagian orang bahkan mulai ragu apakah memilih untuk mengikuti Dev untuk melarikan diri dari alam iblis hutan belantara selatan adalah keputusan yang benar atau salah. Namun tepat pada saat itu, cahaya pedang berwarna ungu melesat menembus langit malam. Cahaya pedang itu sangat menyilaukan, seperti sambaran petir yang menerobos langit dan bumi, tiba-tiba muncul dalam kegelapan dan menekan semua cahaya keemasan. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, retakan hitam tercipta di ruang angkasa, mengeluarkan suara siulan tajam, seperti suara kain yang disobek 1000 kali lebih keras. Sosok Dev muncul di garis depan medan perang seperti hantu. Dia memutar pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang ungu, seperti busur mematikan, menebas ke arah beberapa kultivator ras ilahi yang menyerbu di depan. Sebelum para kultivator ilahi itu sempat bereaksi, cahaya pedang telah melesat melewati tubuh mereka. Asteris puff, 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 darah menyembur keluar, darah keemasan menyembur ke udara seperti kembang api emas yang mekar, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan dan kejam di bawah sinar bulan. Tubuh para kultivator ilahi itu membeku di tempat, lalu terbelah di tengah, seperti kayu bakar yang dibelah oleh kapak raksasa tak terlihat, dan jatuh dengan keras ke atas es. Ingin membunuh mereka, kau harus melewati aku dulu. Suara Dev menggema seperti guntur di medan perang, dan sosoknya melesat menembus kerumunan secepat kilat abu-abu. Cahaya pedang ungu itu berputar, menebas, menyapu, dan menusuk di tangannya, setiap gerakannya luwes dan tepat, seperti tarian yang diasah melalui pengulangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun cahaya pedang itu melintas, darah keemasan berceceran, anggota tubuh yang terputus berterbangan kemana-mana, dan jeritan terdengar naik turun. Dia seorang diri, bagaikan aliran baja yang tak berujung, dengan kuat menghalangi serangan gelombang kultivator ilahi di garis depan. Matanya dingin dan fokus, semua pikiran yang mengganggu disingkirkan ke belakang benaknya, dan hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya untuk menghalangi mereka dan melindungi orang-orang di belakangnya. Tuan Dev bergegas naik. Tuan Dev seorang diri berhasil menahan mereka. Kita tidak bisa mundur. Semangat bertarung kultivator iblis, yang hampir padam, kembali menyala. Saat mereka menyaksikan sosok Dev melesat menembus kerumunan, cahaya pedang ungu yang terus berkedip, dan para kultivator ras ilahi yang berjatuhan, rasa takut dan keputusasaan di hati mereka digantikan oleh gelombang kehangatan. Itu adalah gairah yang menular, semangat juang yang menyala-nyala. Bab 6686, terlalu tragis.
Ayo kita lawan dia. Karena toh kita akan mati juga, sekalian saja kita menyeret beberapa orang bersama kita. Para kultivator iblis tidak akan pernah menyerah. Hampir 10.000 kultivator iblis mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, raungan seperti lolongan sekumpulan serigala, dipenuhi dengan tekad dan kegilaan. Mereka menyerbu ke arah para kultivator ilahi dan manusia yang berkerumun, artefak magis mereka berkilauan dingin di bawah sinar bulan, dan mata mereka menyala dengan semangat menantang maut. Pertempuran seketika semakin intensif. Di dataran es, pedang beradu dan darah berhamburan kemana-mana. Jeritan, teriakan perang, dan dentingan senjata magis bercampur menjadi satu, seperti simfoni medan perang yang kejam dan intens, setiap nada mewakili harga sebuah nyawa. Darah berwarna keemasan dan merah gelap bercampur dan mengalir di atas es, membentuk pola-pola menyeramkan yang berkilauan dengan cahaya menakutkan di bawah sinar bulan. Di bawah sinar bulan, setiap wajah dipenuhi kegilaan dan niat membunuh. Fanatisme para kultivator ilahi, keserakahan para kultivator manusia, dan kekejaman para kultivator iblis, tiga emosi yang sangat berbeda saling terkait, bertabrakan, dan saling menghancurkan di medan perang yang sama. Setiap tokoh berjuang sampai mati demi keyakinan mereka, tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu-ragu. Xuan Zhenzi juga bergerak. Sosoknya yang membungkuk tiba-tiba melompat berdiri di bawah sinar bulan, dan cahaya biru memancar dari telapak tangannya yang layu, berubah menjadi jejak telapak tangan biru besar yang menghantam para kultivator manusia yang mencoba melancarkan serangan mendadak dari samping. Gerakannya tampak santai, bahkan agak malas, tetapi setiap pukulan telapak tangannya mengandung kekuatan mengerikan dari seorang immortal emas tingkat 8 puncak. Mereka yang tertembak akan batuk darah dan terlempar ke belakang atau meninggal di tempat, bahkan tanpa sempat berteriak. Hahaha, tulang-tulang tua saya ini akhirnya bisa meregangkan ototnya hari ini. Xuan Zhenzi tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi rasa gembira dan bangga yang telah lama hilang. Ayo. Kalian semua sampah masyarakat, biarkan orang tua ini melihat apa yang mampu kalian lakukan. Kalian para makhluk tak berguna berani bersekongkol melawan saya. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya telah membunuh lebih banyak orang daripada jumlah makanan yang kalian makan. Sosoknya menerobos kerumunan seperti harimau yang mengamuk, jejak telapak tangannya yang berwarna biru berulang kali menyerang, setiap serangan merenggut beberapa nyawa. Meskipun ia tersenyum, matanya yang sayu memancarkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tahu bahwa pertempuran hari ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Jiang Xuelan berdiri di depan para kultivator iblis, rambutnya yang panjang dan biru es berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Wajahnya sepucat salju, tetapi matanya yang biru es sedingin es. Dia tahu Dev sedang menghadapi pertempuran berdarah di depan, dan dia tidak bisa menahannya. Aura biru yang dingin memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi jarum-jarum es halus tak terhitung jumlahnya yang menghujani tanah. Jarum-jarum es itu menusuk udara dengan suara siulan tajam, menusuk tubuh para kultivator manusia dan dewa dengan lebat. Orang yang tertusuk jarum es itu seketika menjadi lamban, lapisan embun beku putih muncul di kulit mereka, dan kemudian seluruh tubuh mereka membeku menjadi patung es kristal. Cahaya bulan menyinari patung-patung es, memantulkan cahaya yang menyilaukan seperti berlian. Kemudian Jiang Xuelan menjentikkan jarinya dengan ringan, dan suara tajam terdengar di medan perang. Patung-patung es itu seketika hancur menjadi kristal-kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh tanah seperti hujan kristal. Xuelan, lindungi semuanya. Suara Dev terdengar dari depan, mendesak di tengah pertempuran. Baiklah, suara Jiang Xuelan terdengar tegas dan mantap. Ia dengan cepat membentuk segel tangan, dan segel tangan yang rumit itu menggambar lintasan biru es di bawah sinar bulan. Es biru dingin yang membekukan mengembun dengan liar di depannya, semakin menebal hingga akhirnya membentuk dinding es raksasa setinggi 10 kaki dan lebar 20 kaki, seperti tembok besar yang membentang di hamparan es. Para kultivator ilahi dan manusia yang menyerang itu menabrak dinding es dengan keras dan terpental kembali. Beberapa terluka, kepala mereka berdarah, sementara yang lain menderita radang dingin di tangan dan kaki mereka akibat udara dingin yang berasal dari dinding es. Serangan mereka terhenti sementara oleh dinding es, seperti gelombang pasang yang menghantam bendungan, menyebabkan kekacauan. Mo Yuan berdiri di antara para kultivator iblis, wajahnya pucat, darah merah gelap merembes dari perban di dadanya, jelas menunjukkan bahwa lukanya telah terbuka kembali selama pertempuran sengit. Namun tangannya tetap seteguh batu, pedang panjang hitam di tangannya berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menyeramkan, rune kuno di bilahnya perlahan mengalir dan memancarkan aura yang mem-scorching. Dia mengertakkan giginya dan menusukkan pedang ke depan dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang hitam melesat maju seperti gelombang pasang, membelah para kultivator manusia yang mencoba melewati dinding es dan melancarkan serangan mendadak menjadi dua. Kemanapun ujung pedang itu mengarah, mayat-mayat berserakan di tanah, dan darah merah gelap menyebar di atas es. Jangan takut, lawan mereka. Yan Lai meraung, setiap kata dipenuhi dengan tekad yang membara, kami para kultivator iblis bukanlah domba yang akan disembelih. Jika mereka ingin menghancurkan kami, mereka harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Tatapannya menyapu para kultivator iblis yang masih ragu-ragu, matanya menyala-nyala karena amarah, keluarga kalian, rekan senegara kalian, rakyat kalian, semuanya mati di tangan orang-orang ini. Apakah kalian masih akan mundur? Mari kita berikan yang terbaik. Ayo kita lawan bajingan-bajingan ini. Untuk membalaskan dendam saudara-saudari kita yang gugur.
Kata-kata Yanlai bagaikan api, menyulut kembali semangat bertarung terakhir di hati para kultivator iblis. Tubuh-tubuh yang gemetar itu kembali tegak, tangan-tangan yang ragu-ragu itu kembali menggenggam senjata mereka dengan erat, dan mata-mata yang penuh ketakutan itu bersinar dengan cahaya yang baru. Mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, yang jika digabungkan, menyerupai sekumpulan serigala yang terdesak hingga ke ambang kehancuran, saat mereka menerkam para kultivator ilahi dan manusia. Pertempuran menjadi semakin sengit. Para kultivator iblis menyerbu pertahanan para dewa dan manusia seperti gelombang pasang. Mereka tidak lagi mundur, tidak lagi takut, dan setiap dari mereka memiliki cahaya yang menyala di mata mereka, siap mati untuk tujuan mereka. Beberapa orang kehilangan kedua lengannya, tetapi mereka terus berjuang dengan senjata di tangan mereka yang lain. Beberapa orang, dengan dada tertembus, berpegangan erat pada musuh mereka dan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menggigit leher musuh hingga putus. Ketika seseorang dikelilingi oleh banyak orang, mereka mengaktifkan inti sihir di dalam tubuh mereka dan binasa bersama musuh-musuh mereka. Di dataran es, pedang beradu dan darah berhamburan kemana-mana. Darah berwarna keemasan dan merah tua bercampur dan mengalir di atas es, membentuk aliran yang saling bersilangan. Permukaan es hancur berkeping-keping akibat berbagai serangan, dengan serpihan es beterbangan kemana-mana, seperti hujan es. Namun, situasi para kultivator iblis tetap sangat berbahaya. Meskipun mereka mengerahkan kekuatan tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah dorongan Dev. Meskipun semua orang berjuang mati-matian, pertahanan mereka terus mundur saat menghadapi musuh yang berkali-kali lebih besar dan kekuatan luar biasa dari pasukan elit Protoss. Setiap saat, para kultivator iblis berjatuhan, mayat mereka menumpuk di atas es membentuk dinding rendah. Darah mengalir membentuk genangan berwarna merah gelap di daerah dataran rendah, memantulkan cahaya bulan dengan kilauan dingin. Bab 6687, apakah hanya itu kemampuan yang kau miliki? Tunggu, suara Dev menggema di medan perang. Tenggorokannya serak, tetapi setiap kata masih terdengar jelas oleh semua orang, jangan biarkan mereka menerobos pertahanan. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan mereka tidak akan mampu bertahan. Sosoknya bergerak cepat melintasi medan perang, seperti hantu yang tak kenal lelah. Setiap kali celah muncul dalam pertahanan kultivator iblis, dia akan muncul di celah itu, mengayunkan pedang pembunuh naganya, cahaya pedang ungu menebas balik kultivator ilahi yang mencoba menerobos. Ia memiliki beberapa luka di tubuhnya, dan jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan daging yang terbakar oleh cahaya ilahi. Namun ia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, matanya hanya tertuju pada musuh di depannya dan rekan-rekannya di belakangnya. Namun pada saat itu, sesosok emas turun dari langit seperti meteor, menghantam kepala Dev. Penatua Senmu, dia telah mengamati gaya bertarung Dev dari posisi yang menguntungkan, mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Dia melihat Dev berulang kali memperlihatkan kelemahannya untuk menyelamatkan para kultivator iblis, melihat kekuatan fisik Dev menurun dengan cepat, dan melihat luka-luka di tubuh Dev terus bertambah. Akhirnya ia mendapatkan kesempatannya. Dev baru saja memukul mundur sekelompok kultivator ilahi dan belum sempat menyesuaikan auranya ketika ia menemukan celah sesaat di arah yang membelakanginya. Sekarang, dasar bocah nakal, bersiaplah untuk mati. Jejak telapak tangan emas itu turun dari langit seperti gunung, membawa kekuatan penuh dari seorang dewa emas tingkat 9, dan menghantam kepala Dev. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan, dimanapun jejak itu lewat, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan udara terkompresi, mengeluarkan suara tajam dan eksplosif, seperti raungan ratusan binatang raksasa secara bersamaan. Permukaan es dalam radius beberapa ratus kaki hancur sedikit demi sedikit di bawah tekanan jejak telapak tangan, menghasilkan suara retakan yang tajam, dan retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pupil mata Dev tiba-tiba menyempit. Dia merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulan telapak tangan itu. Serangan penuh dari seorang immortal emas tingkat 9 jauh lebih merusak daripada yang mampu ia tahan saat ini. Bahkan sebelum pukulan telapak tangan itu mendarat, kekuatan hembusan angin telapak tangan saja sudah cukup membuatnya sesak napas, tulang-tulangnya berderak seolah-olah akan hancur oleh kekuatan yang menekan itu. Namun dia tidak menyerah, karena di belakangnya ada para kultivator iblis yang berjuang untuk bertahan. Jika dia menghindar, serangan telapak tangan itu akan mengenai para kultivator iblis itu, membunuh setidaknya 100 orang dengan satu pukulan. Tuan Dev, minggir. Suara Mo Yuan dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Dev. Suara Jiang Suelan dipenuhi dengan tangisan yang memilukan. Dev menggertakkan giginya, dan kekuatan kekacauan melonjak liar di dalam tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga. Cahaya abu-abu dan ungu saling berjalin, memancar dengan kecemerlangan yang menyilaukan di sekelilingnya. Cahaya itu semakin terang dan semakin intens, seperti bintang kecil yang mengembun di tangannya. Hentikan mereka. Cahaya pedang abu-abu itu berbenturan langsung dengan cetakan telapak tangan emas. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak di seluruh hamparan es, menyebabkan seluruh hamparan es bergetar hebat.
Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghantam semua orang dalam radius ratusan kaki. Baik kultivator ilahi maupun kultivator iblis, mereka berhamburan seperti daun yang gugur. Permukaan es itu hancur berkeping-keping, dan lapisan es yang tebal itu runtuh seperti cermin yang pecah, memperlihatkan lapisan es tak berdasar di bawahnya. Kerikil dan pecahan es beterbangan kemana-mana seperti hujan deras, menyengat wajah orang-orang, dan beberapa bahkan tertembus oleh pecahan es yang beterbangan. Dev terhuyung mundur puluhan meter, kakinya mengukir dua alur dalam di es, dan pecahan es menumpuk menjadi dua bukit kecil di kakinya. Setetes darah merembes dari sudut mulutnya, menetes ke dagunya ke atas es dan berubah menjadi bunga es berwarna merah gelap. Tangan kanannya, yang menggenggam pedang, bergetar hebat, dan luka sayatan yang dalam muncul di sela-sela tangannya. Darah menetes dari gagang pedang ke atas es, menghasilkan suara mendesis saat energi spiritual yang tersisa dalam darah membakar es tersebut. Seorang immortal emas tingkat 9 terlalu kuat. Meskipun dia telah menembus ke peringkat kedua alam abadi emas, meskipun kekuatan kekacauannya lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, kesenjangan tingkatan antara dia dan seorang ahli alam abadi emas peringkat ke-9 masih sama besarnya dengan jurang yang tak tertembus. Itu adalah perbedaan 7 peringkat, jurang yang tak teratasi antara peringkat ke-9 alam abadi emas dan peringkat kedua alam abadi emas. Hanya itu yang kau punya? Tetua Shenmu melayang di udara, memandang Dev seolah-olah dia adalah semut yang sekarat. Sedikit ejekan dan kesombongan yang tak terselubung terpancar dari bibirnya. Seorang dewa emas tingkat 2 mengira dia bisa menandingiku? Kau terlalu percaya diri. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Dia mengangkat tangannya lagi, cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya, dan jejak telapak tangan lainnya menghantam ke arah Dev. Jejak telapak tangan itu lebih besar, lebih terang, dan lebih cepat dari sebelumnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seperti meteorit emas yang jatuh dari langit. Dev hanya bisa membela diri sekali lagi. Cahaya pedang ungu berbenturan dengan jejak telapak tangan emas berulang kali, setiap benturan menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah dan memperparah lukanya. Darah terus merembes dari sudut mulutnya, dan jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang terbakar dan memar di bawahnya, yang dipenuhi bekas luka hangus dan memar ungu tua. Namun dia tetap tidak menyerah. Kakinya terasa seperti dipaku ke es. Dengan setiap langkah mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum menghadapi pukulan berikutnya. Matanya tetap tajam, pedangnya tetap mantap, dan napasnya, meskipun cepat, tetap teratur. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, para kultivator iblis di belakangnya akan kehilangan semua harapan. Tuan Dev, suara Mu Yuan dipenuhi dengan tangisan yang memilukan, Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mundur, jangan memaksakan diri, kami tidak bisa mengembalikan dana. Dev menggertakkan giginya, setiap kata yang keluar dari sela-sela giginya terasa pahit seperti darah, jika kita mundur. Semuanya akan berakhir, kita tidak punya jalan keluar. Tubuhnya gemetar, kesadarannya kabur, dan kekuatan spiritualnya menipis, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Di belakangnya, para kultivator iblis menatap punggungnya, sosok yang meskipun penuh bekas luka, masih berdiri tegak, dan mata mereka semua memerah. Tuan Dev, dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Alasan apa yang kita miliki untuk mundur? Mata para kultivator iblis itu merah padam, darah mereka mendidih, dan semangat bertarung mereka tersulut hingga batas ekstrim oleh sosok Dev. Mereka tidak lagi mundur, tidak lagi takut, masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan di luar batas kemampuan mereka, dengan tegas menghalangi para kultivator ilahi dan manusia yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Bab 6688, keduanya bergabung. Hahaha, tawa tetua Shenmu menggema di medan perang, dipenuhi dengan kesombongan dan ejekan. Dev, kau memang punya nyali. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan melihat lawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak banyak yang sepertimu yang akan bertarung sampai akhir. Tapi bisakah tulang punggungmu memberi makanmu? Kau ditakdirkan untuk mati di sini hari ini, dan tak satu pun semut di belakangmu akan lolos. Cahaya kemasan itu menyatu sekali lagi, kali ini bahkan lebih menyilaukan dan mematikan dari sebelumnya. Pilar cahaya kemasan terkondensasi di telapak tangan tetua Shenmu. Pilar itu mengandung kekuatan dewa emas tingkat 9 puncak, dan melesat ke arah Dev seperti naga emas. Dev memejamkan matanya. Dia sangat lelah, benar-benar kelelahan. Ia tak lagi mampu mengangkat lengannya, energi spiritualnya telah habis, dan kesadarannya mulai memudar. Namun senyum masih terukir di bibirnya, dia telah melakukan yang terbaik, dan dia tidak mundur sedikit pun. Tepat saat itu, sebuah suara jernih dan dingin, sejernih mata air yang membeku, terdengar dari kejauhan, bergema di seluruh medan perang. Siapa bilang dia akan meninggal hari ini? Suaranya sangat pelan, namun meledak di medan perang seperti guntur, mengejutkan semua orang. Dev tiba-tiba membuka matanya, ekspresi tak percaya terpancar dari pupil matanya yang berwarna ungu. Dua sosok muncul dari kehampaan. Seorang pemuda mengenakan jubah biru tua yang disulam dengan totem iblis kuno, setiap pola perlahan berkilauan dengan cahaya gelap.
Wajahnya dingin dan tegas, dengan ketenangan dan martabat yang melebihi usianya terpancar di antara alisnya, dan matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam Dewa Emas, tetapi auranya membuat semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk jiwa mereka. Itulah aura api tertinggi klan iblis, mendalam dan mendominasi, seolah-olah mampu menghanguskan segala sesuatu di dunia. Ningzi. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun merah menyala, ujung gaun itu berkibar tertiup angin dingin seperti nyala api yang menari-nari dalam hembusan angin. Rambut panjangnya tertiup angin, setiap helainya memancarkan cahaya yang menyengat, seperti garis-garis api yang membakar. Dia dikelilingi oleh kobaran api, cahaya merah gelap menyelimutinya sepenuhnya, memancarkan aura panas yang mengerikan. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam abadi emas, tetapi kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam api itu sangat istimewa. Tubuh roh api yang telah diaktifkan sepenuhnya. Suyuki. Keduanya berjalan berdampingan, nyala api biru kehitaman dan merah gelap mereka saling memantulkan cahaya, menciptakan bayangan panjang di bawah sinar bulan, seperti utusan yang turun dari dunia lain. Semua kultivator iblis itu tercengang. Mereka menatap Suyuki, sosok merah menyala itu, mata mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Para murid dari garis keturunan iblis api, khususnya, terharu hingga menangis, mengenalinya sebagai gadis suci mereka. Gadis suci, sang perawan suci telah kembali. Sang perawan suci telah datang untuk menyelamatkan kita. Suyuki menatap para kultivator iblis yang bersemangat, cahaya kompleks berkilat di mata merah gelapnya. Melihat Dev yang terluka, dia merasakan perasaan aneh yang familiar. Tetua Senmu mengerutkan kening. Dia menatap Ningzi dan Suyuki, lalu ke Dev, dan senyum dingin muncul di bibirnya, dua orang lagi yang akan menemui ajalnya. Dua dewa emas tingkat 7 dan satu dewa emas tingkat 2, apa kau pikir kau bisa melawanku? Apakah menurutmu memiliki lebih banyak orang itu bermanfaat? Di hadapan kekuasaan absolut, angka hanyalah angka. Ningzi tetap diam. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, kobaran api biru tua menyala di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki hangus di atas es, dengan kepulan asap naik dari tepi jejak kaki tersebut. Es itu mendesis di bawah kakinya, suara es yang terbakar dan menguap akibat kobaran api. Tatapannya tertuju pada Tetua Senmu, dan ekspresi yang sangat tenang di matanya membuat Tetua Senmu merasakan kegelisahan yang aneh. Tidak ada rasa takut atau amarah di mata itu, hanya ketenangan yang mencekam, seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang dewa emas tingkat 9 yang perkasa, melainkan mangsa yang ditakdirkan untuk dibunuh. Dia berhenti di samping Dev, meliriknya, dan berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar Dev, "Dev, membantumu sekarang bukan berarti aku tidak akan membunuhmu nanti. Itu dua hal yang berbeda." Dev menatap Ningzi, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Suaranya serak, tetapi dengan sedikit senyum, "Baiklah. Mari kita bergabung dan bunuh bajingan tua ini hari ini, dan kita akan membicarakan sisanya nanti." Ningzi mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan menatap Tetua Senmu. "Kau menghina kultivator iblis?" Suaranya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi arus yang mengerikan, seperti arus bawah di bawah gletser berusia ribuan tahun. "Aku juga seorang kultivator iblis. Jika kau menghina kultivator iblis, aku akan menghabisimu." Wajah Tetua Senmu menjadi gelap. "Anak-anak bodoh. Karena kalian semua ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian." Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan cahaya kemasan menyebar di sekelilingnya, berubah menjadi pilar cahaya emas raksasa yang melesat ke arah Ningzi dan Dev secara bersamaan. Sinar cahaya itu bagaikan naga emas yang mengaum, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemanapun ia lewat, es mencair, ruang terdistorsi, dan udara meledak. Kekuatannya lebih menakutkan daripada serangan-serangan sebelumnya. Ningzi bergerak, dia mengangkat tangan kanannya, dan nyala api biru gelap mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pilar api biru gelap yang menghantam pilar cahaya kemasan secara langsung. Api itu memiliki warna yang sangat pekat, seperti api biru yang membakar magma hitam, memancarkan aura kehancuran yang mencekik. Saat kobaran api muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat, dan bahkan uap air di permukaan es menguap menjadi kabut putih yang berputar-putar di langit malam. Pada saat yang sama, Dev juga melakukan langkah. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya dari dantiannya. Dia memutar pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang ungu, seperti sambaran petir yang menerobos langit dan bumi, menebas titik lemah pilar cahaya emas dari samping. Matanya berbinar dengan tekad yang kuat, serangan pedang ini membawa seluruh keyakinan dan tekadnya. Kedua serangan itu menghantam pancaran cahaya kemasan secara bersamaan. Ledakan, dengan raungan yang memekakkan telinga, pancaran cahaya kemasan itu hancur di bawah serangan gabungan dari dua serangan, berubah menjadi bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menciptakan kawah besar di lapisan es sekitarnya. Tepi kawah dipenuhi retakan padat yang menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Pecahan es dan kerikil berjatuhan seperti badai, menghantam para petani di sekitarnya dan memaksa mereka untuk mundur. Tetua Senmu terhuyung mundur beberapa langkah, langkah kakinya menciptakan kawah yang dalam di es di bawah kakinya.
Ekspresinya sedikit berubah, dan tatapannya ke arah Ningzi menjadi lebih serius. Dia bisa merasakan bahwa api biru kehitaman Ningzi mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Meskipun kekuatan itu hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Dewa Emas, daya hancurnya sama sekali tidak kalah dengan tingkat kesembilan dari alam Dewa Emas. Kobaran api itu tampak berasal dari kedalaman neraka, membawa kekuatan penghancur purba yang mampu membakar segalanya. Kekuatan kacau Dev adalah sumber dari semua hukum. Meskipun ranahnya rendah, dia selalu dapat menemukan kelemahan dalam serangan Dev pada saat-saat paling kritis, seperti ular kecil lincah yang secara khusus menggigit titik-titik vitalnya. Kedua orang ini, dengan bekerja sama, mampu memberikan perlawanan yang cukup lama terhadapnya. Bab 6689, mari kita pergi bersama. Itu menarik. Tetua Senmu mencibir, rasa jijik di matanya sedikit berkurang. Tapi hanya itu saja, cahaya kemasan itu kembali berkobar, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melesat menuju Ningzi. Dia memutuskan untuk menghadapi Immortal Emas tingkat 7 yang tampaknya lebih berbahaya ini terlebih dahulu. Perasaan mengancam yang ia terima dari api biru kehitaman itu lebih langsung dan ganas daripada perasaan mengancam dari kekuatan kacau Dev. Ningzi tidak menyerah. Kobaran api biru gelap menyala di sekelilingnya, dan dia berubah menjadi bola api biru gelap, menghadapi cahaya kemasan itu secara langsung. Kedua orang itu bertabrakan di kehampaan seperti dua bintang berkecepatan tinggi. Cahaya ilahi kemasan berpadu dengan api biru gelap, setiap benturan melepaskan raungan yang memekakkan telinga, seperti dua gunung yang bertabrakan di udara. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, secara paksa menghentikan pertempuran di sekitarnya untuk sesaat. Para kultivator yang terlalu dekat bahkan terlempar jauh oleh gelombang kejut tersebut. Cahaya itu berkedip-kedip tak beraturan, dengan warna emas dan sian hitam saling berjalin, melilit, melahap, dan merobek, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dev tidak berdiam diri, memanfaatkan momen ketika tetua Senmu terlibat dalam pertempuran dengan Ningzi, dia dengan paksa menekan gejolak darah dan ki di dalam tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, benih hukum spasial berputar cepat di dalam tubuhnya, dan tubuhnya muncul begitu saja di samping tetua Senmu. Pedang pembunuh naga, seperti ular berbisa yang telah lama bersembunyi, menusuk tanpa suara, mengarah tepat ke tulang rusuk tetua Senmu. Itulah titik terlemah dari cahaya ilahi pelindung, tempat di mana api biru kehitaman Ningzi sebelumnya membakarnya. Tetua Senmu harus mengalihkan perhatiannya. Cahaya kemasan mengembun di bawah tulang rusuknya, membentuk perisai yang menghalangi tusukan pedang Dev. Namun, di saat ia lengah, api biru kehitaman Ningzi telah mencapai dadanya seperti infeksi ganas yang terus-menerus. Engah, dada tetua Senmu hangus terbakar oleh api berwarna biru kehitaman, meninggalkan luka gosong dengan tepi yang melengkung dan menghitam, memperlihatkan daging yang panas membara di dalamnya. Darah kemasan merembes dari luka, menetes ke atas es dan mengikisnya menjadi lubang-lubang kecil. Wajahnya berubah sangat jelek, dan rasa jijik di matanya akhirnya menghilang, digantikan oleh rasa serius dan marah yang tulus. Kalian, memang punya keahlian. Suara tetua Senmu menjadi dingin, setiap kata dipenuhi amarah yang terpendam. Tapi aku telah hidup selama puluhan ribu tahun, lawan seperti apa yang belum pernah kulihat. Apa kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, dan cahaya kemasan meledak di sekelilingnya, berubah menjadi gelombang kejut kemasan yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejut itu mengandung kekuatan mengerikan dari seorang dewa emas tingkat 9, yang menghantam Ningzi dan Dev secara bersamaan. Tubuh Ningzi terombang-ambing beberapa kali di udara sebelum mendarat di atas es, kakinya mengukir alur panjang di es, menyebabkan serpihan es berhamburan kemana-mana. Setetes darah merembes dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah bukan dia yang baru saja terlempar ke belakang. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, meliriknya, lalu mengangkat kepalanya lagi, tatapannya masih tertuju pada tetua Senmu. Dev juga terlempar mundur puluhan kaki, dan lukanya menjadi semakin parah. Dadanya naik turun dengan hebat saat ia terengah-engah, setiap tarikan napas membawa rasa logam darah dari tenggorokannya. Dia berlutut dengan satu lutut, menopang tubuhnya dengan pedang pembunuh naga, mata ungunya masih menyala dengan semangat bertarung yang tak terkalahkan. Dev, suara Jiang Suelan dipenuhi kekhawatiran yang mendesak. Dia ingin bergegas ke sana, tetapi dihalangi oleh beberapa kultivator tingkat dewa. Tidak apa-apa, Dev menggertakkan giginya, berdiri dari tanah, langkahnya sedikit goyah, tetapi dia tetap berdiri dengan mantap, aku masih bisa bertarung. Ningzi melirik Dev, suaranya tetap tenang, ayo kita pergi bersama. Dev mengangguk, baik. Kedua orang itu bergerak bersamaan. Sosok Dev berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, menyerbu ke arah tetua Senmu secara langsung. Pedang pembunuh naga membentuk busur ungu yang menyilaukan di udara, mengarah tepat ke tenggorokan tetua Senmu. Gerakannya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, seolah-olah dia telah mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam satu serangan pedang ini. Sosok Ningzi berubah menjadi bayangan biru kehitaman, muncul di belakang tetua Senmu seperti hantu. Api biru kehitaman mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang yang menyala dan mengarah langsung ke punggung tetua Senmu. Serangan menjepit, tetua Senmu tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan segenap kekuatannya.
Cahaya keemasan berubah menjadi penghalang emas di sekelilingnya, seperti telur emas raksasa, sepenuhnya menyelimutinya dan menghalangi pedang Dev dan api Ningzi. Namun pada saat itu, Suyuki juga bergerak. Alih-alih bergegas menuju tetua Senmu, dia bergegas ke arah tempat Lei Wanjun dan penguasa Istana Cahaya Suci berada. Kobaran api merah gelap membakar di sekelilingnya, berubah menjadi cambuk panjang yang berapi-api, seperti ular piton raksasa yang terbakar, yang mencambuk Lei Wanjun dengan ganas. Lawanmu adalah aku. Suara Suyuki terdengar jelas dan tegas, matanya yang merah gelap dipenuhi semangat bertarung yang membara. Lei Wanjun terdiam sejenak, lalu mencibir, seorang gadis dewa emas tingkat 7 saja berani menghentikan kita. Kenapa kamu tidak coba lihat? Cambuk api merah gelap itu membentuk lintasan yang scorching di udara, membawa panas yang mengerikan yang mampu membakar segalanya, dan jatuh dengan keras ke arah kepala Lei Wanjun. Lei Wanjun tidak punya pilihan selain mengangkat artefak magisnya untuk membela diri. Petir keemasan bertabrakan dengan api merah gelap, menghasilkan suara mendesis, seperti minyak yang dituangkan ke dalam air, menimbulkan kepulan asap putih. Aku akan menghentikannya, kalian semua pergi dan bunuh para kultivator iblis itu. Lei Wanjun berteriak kepada para anggota elit ras ilahi di belakangnya. Dia tidak ingin terlibat dengan gadis kecil ini, dia ingin pergi dan mendukung tetua Senmu. Berniat pergi, Suyuki mencibir, dan api di tubuhnya kembali berkobar, cahaya merah gelap menyelimuti area seluas puluhan kaki persegi, seperti sangkar api raksasa. Lewati aku dulu. Sosoknya bergerak lincah di antara kobaran api seperti burung phoenix yang terbakar, setiap kepakan sayapnya membawa gelombang panas yang menyengat. Gerakannya tajam dan tanpa ampun, tanpa gerakan yang berlebihan, setiap serangan dilakukan dengan tekad bulat untuk menghancurkan segala sesuatu dalam prosesnya. Dia tidak tahu mengapa dia bertarung begitu keras, dia hanya merasakan amarah dan kesedihan yang tak terkendali ketika melihat para kultivator iblis itu dibantai. Meskipun tingkat kultivasi Lei Wanjun satu tingkat lebih tinggi darinya, dia terpaksa mundur berulang kali karena gaya bertarungnya yang gegabah, bahkan tanpa kesempatan untuk menarik napas. Sementara itu, serangan Dev dan Ningzi terhadap tetua Senmu semakin sengit. Pedang Dev bergerak semakin cepat, cahaya pedang ungu menjalin menjadi jaring pedang yang tak tertembus di kehampaan, seperti jaring laba-laba raksasa, sepenuhnya menutup jalur pelarian tetua Senmu. Setiap tebasan pedang membawa aura penghancur dari kekuatan kacau, tanpa henti merobek titik-titik lemah penghalang emas tersebut. Kobaran api Ningzi semakin intens, dan cahaya biru kehitaman menyebar di kehampaan seperti ular berbisa yang membakar, merobek penghalang emas tetua Senmu dari segala arah, terus-menerus mengikis, membakar, dan menembusnya. Tetua Senmu berada di bawah tekanan yang semakin besar. Meskipun dia berada di peringkat ke-9 dari alam dewa emas, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika menghadapi serangan gabungan dari kedua orang ini. Kekuatan kacau Dev selalu dapat menemukan titik lemah dalam pertahanannya, seperti pencuri berpengalaman yang secara khusus menargetkan lubang kunci. Api berwarna biru kehitaman milik Ningzi memiliki kemampuan menembus pertahanan yang hampir tak masuk akal, seperti palu berat yang menghantam es tipis, meninggalkan retakan dalam pada penghalang emas setiap kali mengenai sasaran. Kedua serangan itu saling terkait, menyebabkan perisai emasnya retak di banyak tempat, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Bab 6690, Tetua Senmu telah meninggal. Sialan! Tetua Senmu menggertakkan giginya, dan cahaya keemasan tiba-tiba meledak di sekelilingnya, mencoba mengguncang mereka berdua hingga mundur. Namun, tepat ketika ia berhasil memukul mundur Dev dan Ningzi, sebelum ia sempat menarik napas, Dev kembali menyerang. Sosok abu-abu itu seperti kecoa yang tak bisa dibunuh, bangkit lagi dan lagi, menyerbu maju berulang kali, seolah-olah bertarung adalah satu-satunya keyakinan dalam hidupnya. Dasar bajingan tua, bukankah tadi kau sangat sombong? Suara Dev terdengar mengejek dan memprovokasi, matanya yang ungu menyala dengan api yang hampir gila. Kenapa kau tidak sombong sekarang? Bukankah kau bilang bisa menghancurkanku dengan satu tangan? Ayo, hancurkan aku. Wajah tetua Senmu memucat, kau sedang mencari kematian. Jejak telapak tangan berwarna emas itu menyerang lagi, langsung menuju kepala Dev. Jejak telapak tangan itu membawa kekuatan penghancur seorang dewa emas tingkat 9, cukup untuk mengubah gunung kecil menjadi debu. Namun kali ini Dev tidak menerima pukulan itu secara langsung. Dia melesat pergi, menggunakan benih hukum spasial untuk berteleportasi puluhan meter jauhnya, menyebabkan telapak tangannya menghantam udara kosong dan meninggalkan kawah besar berbentuk telapak tangan di atas es. Serangan Ningzi telah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari samping. Kobaran api berwarna biru kehitaman, seperti pedang yang menyala, menembus cahaya ilahi pelindung tetua Senmu, yang sempat melemah sesaat karena pengerahan tenaga. Api itu, seperti ular berbisa, menembus bahu tetua Senmu, membakar, menyebar, dan meresap ke dalam dagingnya, meninggalkan luka hangus dengan tulang yang gosong terlihat di tepinya. Ah! Tetua Senmu mengeluarkan jeritan kesakitan yang memilukan saat darah kemasan menyembur dari lukanya, memercik ke atas es seperti bunga emas yang mekar. Tubuhnya tiba-tiba kaku, dan penghalang emas itu berhenti sejenak. Kamu menang. Suara Ningzi tetap tenang, tetapi kilatan kelicikan akhirnya muncul di matanya. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum pertama yang ia tunjukkan sejak awal pertempuran, senyum yang dingin dan mematikan.
Dev kembali menyerang ke depan. Pedang pembunuh naga menerjang seperti hujan deras, setiap serangannya membawa tekanan destruktif dari kekuatan kacau, mengincar luka dan titik vital tetua Shenmu. Serangan pedangnya bagaikan badai, tanpa henti dan tak tergoyahkan, setiap serangan dilancarkan dengan segenap kekuatannya. Kobaran api Ningzi mengikuti dari dekat, menghalangi jalur pelarian tetua Shenmu dari segala arah, seperti ular api yang melilit mangsanya. Tetua Shenmu akhirnya tidak tahan lagi. Penghalang emasnya hancur berkeping-keping akibat serangan gabungan keduanya, seperti pecahan kaca, dengan serpihan emas berhamburan dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya keemasan di udara. Kobaran api biru kehitaman Ningzi menyembur ke dalam tubuhnya seperti arus deras, mulai menghanguskan meridiannya, membakar dantiannya, dan menguapkan kekuatan spiritualnya. Pedang pembunuh naga milik Dev mengikuti dari dekat, cahaya ungunya menembus dadanya dan menghancurkan jantung serta meridiannya. Tubuh tetua Shenmu tiba-tiba kaku, dan cahaya di matanya meredup dengan cepat seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan darah keemasan terus menyembur dari sudut mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya terjun dari udara, menghantam es dengan keras, menimbulkan kepulan serpihan es dan debu. Matanya masih terbuka, dipenuhi rasa tidak percaya dan kebencian. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang junior yang berada di tingkat kedua alam abadi emas dan junior lainnya yang berada di tingkat ketujuh alam abadi emas. Hamparan es itu benar-benar sunyi. Semua orang menatap mayat tetua Shenmu, sang dewa emas tingkat 9 yang dulunya agung dan tak terkalahkan. Saat itu, ia tergeletak di atas es seperti anjing mati, darah keemasan mengalir deras dari lukanya, mewarnai es di sekitarnya dengan warna emas yang menyilaukan. Kemudian, para kultivator iblis itu bersorak riuh dengan suara yang memekakkan telinga. Tetua Shenmu telah meninggal. Seorang tetua dewa abadi tingkat 9 dari ras ilahi dibunuh oleh Tuan Dev dan Tuan Ningzi. Hahaha, dasar bajingan para dewa, pendukungmu sudah mati. Bunuh mereka, bantai semua sampah dewa ini. Semangat para kultivator iblis meledak seperti letusan gunung berapi, dan garis pertahanan, yang hampir runtuh, menjadi tak tertembus sekali lagi. Mereka meraung, melolong, dan menjerit, mata mereka menyala dengan kobaran api balas dendam, dan hati mereka dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyerbu ke arah para kultivator ilahi dan manusia yang masih linglung. Para kultivator tingkat dewa, di sisi lain, tampak seperti tulang punggung mereka telah dicabut, wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Orang yang paling mereka andalkan, tetua Shenmu, seorang dewa emas tingkat 9, telah meninggal. Harapan terakhir mereka, tetua yang sombong dari aula utama klan ilahi, telah dibunuh oleh dua junior yang bekerja sama. Tetua Shenmu, apakah dia sudah meninggal? Seorang tetua Golden Immortal tingkat 9 telah meninggal. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Lari, kita tidak bisa terus berada di medan perang ini lebih lama lagi. Sebagian orang mulai mundur, sebagian melemparkan artefak magis mereka, dan sebagian lagi berbalik dan lari. Cahaya kemasan itu tidak lagi menyilaukan, tetapi menjadi kacau dan panik, seperti sekumpulan burung yang terkejut dan berhamburan ke segala arah. Namun Dev dan Ningzi tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ningzi, segel api. Suara Dev menggema di medan perang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Ningzi mengangguk. Dia mengangkat tangannya, dan kobaran api biru gelap menyembur dari telapak tangannya, berubah menjadi dinding api besar yang menyebar ke segala arah. Dinding api itu tumbuh semakin tinggi dan tebal, akhirnya menyelimuti dataran es sejauh ratusan mil di sekitarnya, membentuk sangkar api yang sangat besar. Kobaran api membara di langit malam, mengubah cahaya bulan menjadi biru kehitaman, seperti gerbang neraka yang terbuka di dataran es. Mau kabur? Tetap di sini, kalian semua. Suara Ningzi, sedingin es, bergema di dalam kobaran api, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Sementara itu, para anggota kuat dari ras dewa, termasuk Lei Wanjun dan penguasa Istana Cahaya Suci, dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lei Wanjun masih bergumul dengan Suyuki ketika dia mendengar jeritan tetua Shenmu yang terbunuh. Hatinya hancur seolah-olah dia telah jatuh ke jurang. Dia tahu bahwa jika tetua Shenmu meninggal, maka peluang mereka untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Jika seorang tetua dewa emas tingkat 9 saja tidak mampu menyelamatkan nyawanya sendiri, berapa lama para dewa emas tingkat 8 ini bisa bertahan? Dia tiba-tiba melancarkan serangan, memaksa Suyuki mundur untuk sementara waktu, lalu berbalik dan melarikan diri. Petir keemasan menyambar di bawah kakinya, dan sosoknya berubah menjadi kilatan petir keemasan, berlari panik menuju sangkar api. Tapi bagaimana mungkin Suyuki membiarkannya lolos? Berniat pergi, Suyuki mencibir, kilatan tekad terpancar dari mata merah gelapnya. Api tiba-tiba menyembur dari tubuhnya, dan cahaya merah gelap meledak seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi rantai api panjang yang melilit pergelangan kaki Lei Wanjun seperti rantai yang terbakar. Singkirkan dirimu dari jalanku. Lei Wanjun meraung, menebas Suyuki dengan senjata sihirnya yang diiringi petir emas yang jatuh seperti hukuman ilahi. Namun Suyuki tidak menghindar atau mengelak darinya.
Dia menggertakkan giginya, menarik rantai berapi itu dengan keras, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tubuh Lei Wanjun secara paksa. Sambaran petir mengenai bahunya, meninggalkan luka hangus dan berdarah, tetapi dia tampak tidak merasakan sakitnya. Bersambung.